Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali firman menyapa gereja HKBP Betojo datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan juga akan kembali menyapa kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami membaca, merenungkan dan menghidupi firman-Mu itu, kuduskan hati kami Tuhan, supaya melalui firman-Mu itulah kami bisa kuat menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan ini. Berfirman-Nya Tuhan, karena kami siap mendengar, kami siap memenungkan, dan kami siap juga melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sudahkah Anda berdoa? Tentu ini sebuah pertanyaan yang cukup mendalam bagi hati kita. Apakah kita sudah berdoa 3 kali karena kita makan pagi, makan siang, makan malam? Ditambahkan juga dengan 2 kali dengan bangun tidur dan akan tidur menjadi 5 kali? Atau doa yang kita perbuat kapan saja, di mana saja kita terus berdoa? Tentunya ini menjadi refleksi iman kita. Sudahkah saya berdoa? Mungkin bagi kita semua sekarang ini, doa itu adalah kuasa Tuhan. Doa itu adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Dan doa juga itu adalah bagaimana Tuhan juga memberikan jawaban kita untuk segala pergumulan kita. Tetapi pada hari ini kita melihat dari doa seorang Paulus kepada jemaat di Efesus. Ketika Paulus berdoa untuk jemaat Efesus, Paulus sedang berada di dalam penjara. Dia sedang didera. Tetapi oleh karena iman percayanya, Paulus sadar dia bisa melayani dengan kuasa yang dari Tuhan melalui doa. Oleh sebab itu, ada 2 hal yang di dalam doa Paulus yang Paulus nyatakan. Yang pertama adalah di dalam doanya Paulus berdoa supaya jemaat Efesus bisa kuat menghadapi berbagai pergumulan, berbagai penderitaan, berbagai kenistaan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan demikian juga dalam doa yang kedua, Paulus juga dalam doanya berkata supaya jemaat Efesus mengerti berbagai rencana Tuhan di balik berbagai persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Efesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sama seperti Paulus yang terus berdoa ketika kita penuh dengan penderitaan, pergumulan, persoalan kehidupan? Atau justru sebaliknya, kita tidak berdoa atau kita menyalahkan Tuhan dengan berbagai pergumulan, persoalan, penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita? Atau sebaliknya, sudahkah kita berdoa ketika kita penuh dengan kebahagiaan, ketika kita penuh dengan kelimpahan, ketika kita penuh dengan berkat yang dari Tuhan? Sudahkah kita berdoa dan ucapan syukur? Tentunya ini juga yang menjadi sapaan bagi kita khususnya. Ketika kita dapat menjalani berbagai kehidupan ini, semuanya harus kita awali di dalam doa. Apapun yang terjadi dalam satu hari ini, kita juga nyatakan di dalam doa.
Dan apapun yang kita kerjakan satu hari ini, kita nyatakan juga di dalam doa. Dan ketika kita juga akan beristirahat di malam yang indah ini juga, kita juga di dalam doa. Artinya kita juga tidak akan lepas komunikasi relasi kita dengan Tuhan hanya bisa kita lakukan ketika kita mau berdoa. Oleh karena itu, pesan Paulus ini sangat mengingatkan kita semua untuk tetap setia di dalam doa. Sudahkah kita berdoa? Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sapaan firman-Mu telah membuka hati dan pikiran kami. Ketika Paulus penuh dengan penderitaan, Paulus penuh dengan pergumulan, dia tetap setia berdoa kepada jemaat Efesus. Jemaat yang sedang menghadapi berbagai persoalan, pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Terkadang kami juga ya Tuhan, kami seperti Paulus, kami diminta oleh Tuhan untuk tetap setia berdoa. Walaupun banyak persoalan, tantangan, hambatan, demikian juga penderitaan yang kami alami setiap harinya. Tetapi Tuhan juga memampukan kami untuk bisa menjalin komunikasi dengan Tuhan melalui doa. Layakkan kami Tuhan untuk berdoa, untuk mengucap syukur, untuk bisa meresponi berbagai kebaikan yang telah Tuhan nyatakan. Oleh karena itu kami bawa dalam doa berbagai pergumulan kami ya Tuhan. Jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, jemaat-Mu yang dalam pemulihan sakit penyakit, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang mendapatkan pendidikan, berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran yang dari Tuhan. Demikian juga dalam doa kami ini, kami bawa juga usaha pekerjaan kami. Supaya apa yang kami perbuat semua Tuhan, dalam doa kami, usaha dan pekerjaan kami, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teruslah berdoa kepada Tuhan.